Halo, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Kita harus bersyukur ya kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Nah, pembelajaranku hari ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita di subtema 3 belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Daur hidup adalah proses pertumbuhan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Nah, daur hidup itu dapat melalui 1. Tanpa metamorfosis dan kedua metamorfosis. Nanti kita akan belajar satu-satu. Siap ya? Yang pertama, kita akan belajar daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Contohnya apa ya yang hewan daur hidupnya tanpa metamorfosis? Contohnya pertumbuhan ayam. Setiap hari pasti ayam diberi makan dan minum sehingga ukurannya tubuh ayam bertambah besar. Coba lihat ayam, sudah pernah lihat? Bagaimana ciri-cirinya dari tubuhnya? Nah, tubuhnya berbulu. Memiliki berapa kaki? 2. Memiliki paruh yang biasa untuk makan. Nah, mulut ayam itu namanya paruh. Lalu bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu contoh yang kedua, pertumbuhan kucing. Coba kalian sudah pernah melihat kucing? Nah, kucing juga diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh kucing bertambah besar, sehingga kucing dikatakan bertumbuh. Coba bagaimana ciri-cirinya? Apakah sama dengan ayam? Beda ya tentunya. Nah, kalau ciri-ciri kucing dilihat dari kulitnya, ditutupi rambut. Kakinya ada 4. Bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Itu tadi adalah contoh hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Ayam, kucing, nanti ada kuda, sapi, nah lain-lainnya seperti itu. Hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Sekarang yang kedua kita belajar daur hidup hewan melalui metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dari kecil sampai dewasa. Contoh hewan yang melalui metamorfosis. Pertama, kupu-kupu. Pernah melihat kupu-kupu? Indah ya. Nah, proses atau daur hidup kupu-kupu dari telur nanti akan menetas menjadi ulat. Nah, pada waktu menjadi ulat memakan daun-daun. Kemudian berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, ketika menjadi kepompong ini berpuasa, jadi tidak makan. Setelah itu akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Yang kedua, katak. Nah, sudah melihat katak ya? Sudah pernah ya? Nah, bagaimana daur hidup katak-katak? Dimulai dari telur, ya. Lalu berudu atau yang disebut dengan kecebong, lalu katak muda, lalu tumbuh menjadi katak dewasa. Lalu nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai juga dari telur. Lalu jentik-jentik nyamuk. Nah, ketika jentik-jentik ini biasanya berada di air. Lalu menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Hewan yang melalui metamorfosis tadi yang pertama kupu-kupu,
kata nyamuk. Bisa menyebutkan contoh lain? Ada kecoa, ada belalang. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk hewan yang daur hidupnya metamorfosis. Lalu, beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kebersihan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk ada demam berdarah dan malaria. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama mengingatkan agar menjaga lingkungan. Nah, mengingatkan tersebut bisa melalui poster. Apa itu poster? Poster adalah media cetak yang berisi mengajak pembaca untuk melakukan hal tersebut. Contoh poster seperti itu, jadi harus ada gambar dan kalimat ajakannya. Contoh poster. Ajakan poster di samping adalah mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Dalam menyampaikan poster atau pesan harus menggunakan bahasa yang sopan. Sekarang tugas yang pertama, kalian menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan ayam tadi. Kita sudah belajar ciri-ciri ayam, ada tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut selain ayam apa ya? Coba kalian cari, sebutkan 5. Ya, 5 saja. Lalu tugas yang kedua, tadi kita juga sudah belajar tentang kucing. Bagaimana ciri-ciri kucing? Kulitnya ditumbuhi rambut, memiliki 4 kaki, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalian nanti juga sebutkan 5. Perlu kalian ingat bahwa berbulu dan berambut itu beda ya. Jadi, coba kalian jawab tugas 1 dan 2 dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.